kuartal ketiga atau kuartal keempat ini akan ada penurunan suku bunga kembali gitu ya akhirnya, apakah ini akan semakin memberikan peningkatan yang signifikan untuk harga emas di tahun 2024 nanti? Hmm. Sebetulnya polanya begini, jadi kalau arah ekonomi membaik ya, eh, realokasi aset atau investasi itu akan mulai bergeser dari Ya, aset-aset yang punya sifat safe haven ya ya, seperti emas ya, terus nanti keduanya ke bondsnya juga agak turun ya, terus ke saham. hmm, Karena ketika ekonomi mulai membaik. bergerak ya, artinya dengan penurunan suku bunga ke depan itu kan diharapkan sebagai kebijakan untuk memboost Menstimuluskan ekonomi ekonomi, real ya. ya. Yang kemudian nanti ada ekspektasi kenaikan harga saham karena kemudian orang berpikiran Hmm, bahwa sales akan meningkat, profit meningkat, dan realokasi investasi itu akan bergeser hmm. dari yang Safe safe haven haven, ke saham. ya. Betul, itu siklusnya. Kalau memang nanti skenario berjalan, berarti ya di kuartal Oke. ketiga atau keempat orang udah mulai pindah ke Meninggalkan safe saham. haven ya Pak ya, dan akhirnya mungkin ke equity Betul, ya, karena saatnya equity ini akan kembali cemerlang gitu ya Pak ya, dengan akhirnya suku bunga diturunkan ya Pak. Jadi memang proyeksi betul. harga emas di 2024 Anda melihatnya, kalau melihat dari suku bunga dan ketika ekonomi akan membaik lagi, safe haven akan ditinggalkan. Namun bagaimana dengan faktor-faktor seperti geopolitik, seperti yang Anda sampaikan tentang konflik di Timur Tengah dan lain-lain, bagaimana ini akan mempengaruhi Iya. persepsi pasar tentang uncertainty yang ada? Ya, dari ekonomi ya dengan skenario tadi suku bunga berbalik arah di kuartal ketiga atau empat, berarti kan ekonomi akan distimulan dengan penurunan suku bunga. Nah, ekspektasinya harga emas proyeksi kita itu bisa di 1836 ya. Perbandingan Hmm, di konsensus Bloomberg terakhir bulan November itu 1916. Jadi ya ceteris paribus faktor geopolitik ya. hmm. Nah, pertanyaannya apakah memang dari sisi geopolitik akan ada eskalasi lagi, terutama di Timur Tengah dan di Eropa Timur. Saya duga dari beberapa referensi yang saya baca, rasa-rasanya kalau di Timur Tengah nggak akan tereskalasi karena dari beberapa negara kunci seperti Iran, Lebanon itu udah ada statement mereka nggak akan terlibat langsung ya. Jadi perangnya terlokalisir gitu ya, mungkin ya tekanan diplomatik yang lebih keras ke Israel ya, yang artinya juga kalau bermain di sisi diplomatik, terutama suplai minyak tidak terganggu. Berarti dari sini uncertainty-nya bisa dibilang relatif stabil lah ya, atau nggak membesar. Nah dari Eropa Timur juga saya pikir kita udah tahu posisinya, perangnya juga makin terlokalisir. Jadi kalau dari dua titik ini rasa-rasanya sih relatif tidak terlalu menjadi faktor dominan ya di tahun 2024. Ya kemungkinan lain Cina dengan Taiwan ya terakhir juga rasa-rasanya agak sulit juga membayangkan kalau terjadi konflik terbuka karena dampaknya akan backfire juga ke Cina gitu. Baik. Ya oleh karena itu kita duga sih ya harusnya faktor geopolitik juga nih relatif lebih baik dari tahun 2023. Kita harapkan bersama tentunya. Sedikit tambahan, terima kasih Pak Denny, sedikit tambahan dari Mbak Tasya untuk menakar-nakar bagaimana pergerakan dari harga komoditas safe haven ini di 2024. Oke, 2024 kemungkinan besar kita melihat dari tekanan-tekanan global sebenarnya harusnya sudah mulai mereda ya. Jadi Oke. kalau bisa kita bilang ya kemungkinan nanti safe haven akan mulai melandai begitu. Hmm. Apalagi kan mungkin di harga saat ini kan juga sudah mulai terjadi ada rejection walaupun mungkin akan ada peningkatan dalam jangka pendek. Saya lebih melihatnya begitu. Sehingga kalau untuk 2024 kita melihatnya dalam setahun, kemudian kemungkinan besar memang akan melandai dan ada shifting pelaku pasar kepada aset-aset yang lebih berisiko, mulai Hmm. dari equity, kripto dan lain sebagainya. Karena ini juga sudah mulai terlihat ya gairahnya untuk aset berisiko dengan capital inflow dari asing yang sudah semakin positif. Apalagi selama sebulan terakhir juga eh, nilai transaksi juga sudah mulai meningkat begitu ya, ada banyak rebalancing dan terakhir saya cek juga sempat di akhir November itu mencapai 25 triliun dengan adanya rebalancing indeks MSCI dan saham-saham yang masuk juga kepada saham-saham yang
big caps dan juga lebih berfundamental baik. Ini jadi satu gairah yang positif lah untuk menggerakkan pasar keuangan terutama aset berisiko di tanah air kita. Jadi all in all sebenarnya ada banyak optimisme di ekonomi untuk 2024 dibandingkan untuk tahun ini ya Pak. Jadi memang dalam hal ini safe haven juga sepertinya akan dikesampingkan ya menurut Anda. Iya, saya Baik. Tapi kan tentunya dengan safe haven yang menurunkan berarti sebenarnya keadaan ekonomi akan semakin baik dan itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu selama ini Iya. terjadi.